application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah kecurangan yang ditakuti oleh Ibu Megawati. Ibu Megawati kan bilang ya, jangan sampai pemilu ini terjadi kecurangan lagi. Nah, ini ada sesuatu gitu ya, yang sudah viral ya di media sosial, khususnya di Twitter yang sekarang namanya X, ya, mengenai, nanti kita lihat dah ya, kalau saya simpulkan ini ada seperti pungli gitu ya, para ASN, aparatur sipil negara, dan P3K, PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian gitu ya, dengan perjanjian kerja. Itu katanya dipungli, diboyolali, dipungut iuran untuk memenangkan pasangan Ganjar. Capres Ganjar lah, karena di sini cuma disebut Ganjar, nggak disebut Mahfud gitu ya. Yang disebut-sebut cuma Ganjar. Padahal Ibu Megawati dari PDIP bilang jangan sampai kecurangan pemilu terjadi lagi. Kalau ini benar, wah itu kan jadi gimana ya? Nah kita lihat dan ya, ini berita sebenarnya sudah pernah saya flash sedikit di konten saya sebelumnya, tapi ini saya perdalam ya. Di sini kita lihat lagi, Partai Sosmed mencuit bahwa kami konfirmasi bahwa video ini benar adanya. Dan memang ada upaya-upaya pengerahan ASN, aparatur sipil negara, dan PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, untuk mendukung salah satu capres. Memang di sini belum disebut. Nah, kita lihat ya videonya, karena videonya ini menarik. Siapa itu salah satu capres? Nah itu udah jadi rahasia umum sih Mas, diarahkan untuk mengangkat PDIP dan memilih Ganjar. Nek tak denger ya, pokok konco-konco kuwi akeh sing dipungut biaya sumbangan kanggo menangke calon PDIP. Itu sih teko pimpinan satuan kerja Mas. Nek biasanya sing instruksi nek menurut kuwi biasanya ya bupati, karena ini kan sing duwe kuasa ning Boyolali. Biasanya sih SP3K itu karo pegawai Pemdes kuwi dijatah. Mana sing iso diarahno, endi sing ora iso, biasanya ya sing bangkang lah Mas. Simbangnya siapa? Karena simbang aku ya biasanya dikai sanksi. Biasanya nek PNS P3K kuwi dimutasi ning daerah kecamatan ning desa sing adu teko tempat tinggali. Nek ora nek nolak juga biasanya ya diadono teko pergaulan ning lingkungan kerjane. Nek ngeyel ya, Mbak Belo ya. Nek sing yo sing ngeyel Ngeyelnya dipindah didono teko lingkungan kerjane. Nanti ditutupin lagi. Iya, teko pimpinan itu. Terus wis ngerti kabeh. Lah iku wis suwe iku Mas ning gone Boyolali. Itu biasa mesti. Karena proses awal seleksi kan pegawai itu P3K kan teko Pemdes Mas. Biasanya kan mendapat rekom wong partai kuwi Mas. Oh nek mlebu P3K direkom. Nah, direkom lah sing rekom iku biasanya teko partai. Terus bahasanya Biasanya yo kowe kan tak lebokno lewat partai, yo kudune setor ning partai. Tadi di situ dia berbicara dalam bahasa Jawa ya, mukanya dirahasiakan kalau saya lihat ya. Anda bisa lihat teks itu tadi di bawahnya ya. Intinya yang saya bisa simpulkan bahwa mereka aparatur sipil negara di ASN dan juga PPPK atau P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, itu dipungut iuran untuk memenangkan calon dari PDIP, yaitu Pak Ganjar. Kata videonya loh ya, saya cuman mempertegas. Anda bisa dengar lagi dah. Dan Partai Sosmed juga bilang sudah mengkonfirmasi bahwa ini benar. Dan media massa juga sudah memberitakan, nanti saya kasih lihat ya. Nah kemudian
Di sini katanya, kalau yang tidak bayar iuran atau membangkang, kena sanksi. Sanksinya apa? Dimutasi ke daerah terpencil misalnya, atau dikucilkan di lingkungan kerjanya. Ya, kasihan deh. Kemudian, kalau yang P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kan katanya dia dapat masuk kerja karena rekomendasi partai. Ya, kalau dari rekomendasi partai ya harus bayar iuran, kira-kira begitu. Itu Anda bisa dengar sendiri lagi lah, Anda putar lagi videonya yang Anda dengarkan. Kira-kira itu. Dan berita sebelumnya Partai Sosmed kan bilang ya, dia mengkonfirmasi bahwa itu benar. Wih, sadis nih ya. Padahal Ibu Mega bilang jangan sampai kecurangan pemilu terjadi lagi. Lah kalau ini benar, ini kan dilakukan oleh orang untuk mendukung calon PDIP. Gimana ini Ibu Mega kan? Oke deh, nanti biarkan itu urusan Bawaslu ya. Nah, Partai Sosmed mencuit lagi. Satu lagi dari Boyolali. Tenaga kebersihan, satpam, guru, semua kena pungli politik. Wes, kasihan ya. Jadi ASN Boyolali ini hidup dalam tekanan dan penindasan. Setiap ASN kena iuran 2 kali. Di kantornya dan di tempat tinggalnya. Yang ini iuran di tempat tinggalnya, Desa Karanggeneng Boyolali. Nah, itu ada nama-nama yang dimerah-merahkan. Ya. Oke. Kemudian, waduh, sadis ini. Breaking news lah gitu ya, maksud Partai Sosmed ya. 1 hari yang lalu. Masih tentang pungli ASN Boyolali untuk kepentingan partai. Akibat postingan kemarin, masyarakat Boyolali jadi berani melawan. Pungli dan korupsi pada kasus ini sudah dilaporkan ke KPK. Mulai dari bupati hingga nama-nama koordinator paguyupannya kena lapor semua. Wih, bupati dan koordinatornya yang mungut-mungut iuran tuh dilaporkan ke KPK. Wih, itu tuh buktinya tuh ya. Buset. Luar binasa. Luar binasa. Oke. Nah, kita lihat nih ya. Mulai diberitakan di media massa. Contohnya dari Gelora News bilang apa? Gara-gara terbongkar, Villa ASN Boyolali kompak kembalikan dana iuran untuk menangkan Ganjar. Jadi yang sudah dipungut sepertinya dikembalikan. Gitulah ini kalau sekilas. Ntar kita lihat lagi berita yang lain. Disway.id juga bilang, viral lagi. Kali ini ASN Boyolali kompak kembalikan dana iuran untuk menangkan Ganjar Mahfud yang sebelumnya mungkin sudah pernah ditarik. Ya. Nah, media Indonesia juga memberitakan yang sama. ASN Boyolali diduga kembalikan dana iuran dukung Ganjar. Kemudian Bawaslu bilang, kami akan cek. Nah, ini menarik loh. Menarik loh, padahal Ibu Mega bilang jangan sampai terjadi lagi. Nah, tapi ini belum apa-apa sudah kelihatan ya. Waduh, mantap. Nah, kita lihat nih yang di media Indonesia. Ya, di media Indonesia kan jelas tuh bahwa ASN Boyolali sama dengan berita yang lain kembalikan dana iuran dukung Ganjar. Ya, oleh karena itu Bawaslu bilang dia akan cek. Nah, jadi usai beredarnya video tadi yang ASN itu ya, yang diduga seorang pegawai aparatur sipil negara di Kabupaten Boyolali mengaku diperintah untuk memilih calon presiden 2024 yaitu Ganjar Pranowo. Kini media sosial dihebohkan dengan beredar video pengembalian iuran tersebut. Jadi iuran tersebut dikembalikan. Ada videonya lagi. Tapi udahlah, Anda cari sendirilah ya. Media Indonesia sudah bilang itu. Dan benar, saya udah lihat, cuman udahlah, saya nggak usah, karena suaranya agak gaung gitu ya. Ada video pengembalian iuran tersebut. Iuran tersebut diduga kumpulan uang, ya tadi dipungli-pungli gitu ya, ASN dan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang selama ini dipungut, tadi katanya di mana ya, di kantor dan di tempat kerja ya, di kantor dan di rumahnya gitu ya, tadi saya udah sebut gitu ya, dibayar untuk memenangkan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD katanya. Nah, video pengembalian iuran tersebut salah satunya diunggah oleh Partai Sosmed yang tadi sudah saya bahas ya. Dalam unggahan tersebut, hal itu dilakukan oleh paguyupan ASN lantaran aksi penarikan iuran itu terbongkar dan viral di media sosial. Wih, hati-hati sekarang ini ya, zaman media sosial nih ya.
Nah, Partai Sosmed pada hari Senin itu ya, dia bilang, masih ingat pengarahan ASN dan penarikan iuran ASN untuk kepentingan Pilpres yang kami posting tempo hari? Gara-gara terbongkar itu, akhirnya sore tadi, ya kemarin-kemarin ya, paguyupannya dibubarkan. Dan uang para ASN dikembalikan. Woi, akhirnya kembali tuh uangnya yang sudah dipungli gitu ya, untuk memenangkan Ganjar dan Mahfud, kira-kira begitu. Di sini dikatakan dalam salah satu video yang diunggah oleh Partai Sosmed, terlihat setidaknya belasan orang yang diduga aparatur sipil negara Boyolali itu berkumpul dalam satu ruangan. Ngapain mereka berkumpul? Nah, begini ceritanya. Salah satu pria yang katanya di video itu yang mengenakan kemeja hitam di depan ruangan nampak membacakan kesimpulan rapat. Salah satunya yakni terkait pengembalian uang iuran yang telah terkumpul sebelum-sebelumnya. Ya. Dikatakan bahwa karena kita sudah bulat untuk dibubarkan, kita bubarkan. Kemudian uang yang sudah terkumpul kita bagikan, dikembalikanlah maksudnya, ya. Setelah dibubarkan paguyupan ASN tersebut, kata dia, maka seluruh aksi atau dukungan yang dilakukan terhadap pasangan capres-cawapres menjadi tanggung jawab masing-masing. Artinya kalau dulu dikelola gitu, sekarang udahlah masing-masing mau dukung siapa ya terserah. Memang harus begitu, bukan harus dikoordinir bahkan ditarik iuran. Nah iurannya untuk apa nggak tahu itu. Mungkin buat bikin kaos kali ya, atau bikin spanduk atau apa nggak tahu lah ya. Nah, setelah kita tidak ada organisasi ASN paguyupan ini, nek panjenengan ada sikap, tindakan, perilaku, gerakan mengarah ketidaknetralan menjadi tanggung jawab masing-masing. Jadi katanya sebelumnya kan ada paguyupan yang mengarahkan yang tadi kan untuk kemenangan Ganjar dan Mahfud. Sekarang setelah dikembalikan, nah itu Anda nggak mau netral, urusan Anda masing-masing lah. Gitu ya. Waduh. Nah, oleh karena itu, ini kan sudah dilaporkan ke KPK. Tadi kan disebut ya, ada bupati dilaporkan, ada ketua-ketua paguyupan yang mengelola penarikan iuran itu sudah dilaporkan katanya ke KPK. Kita lihat saja tindak lanjutnya ya. Nah, kemudian anggota Bawaslu sepertinya sudah tahu juga ini ya. Siapa ini anggota Bawaslu, yaitu Loli Suhenti, menerangkan bahwa pihaknya akan mengecek terlebih dahulu keabsahan video tersebut. Ya bagus juga ya, mungkin aja video itu bohong-bohongan. Ya kalau itu bohong-bohongan ya saya nggak tahu juga deh ya. Partai Sosmed bilang ini benar. Nah video tadi yang awal-awal saya putar itu kan ada seorang ASN yang bilang seperti itu, sama gitu. Kemudian Loli Suhenti ini ya anggota Bawaslu Republik Indonesia, katanya nih ya akan menelusuri terkait beredarnya video yang menunjukkan ketidaknetralan ASN. Ya, kami cek dulu ya, kata Loli. Aduh, ini seru ini. Ini seru ini. Satu, sudah dilaporkan ke KPK. Kita lihat aja ya. Tapi sayangnya KPK ini ketuanya Firly Bahuri baru-baru ini sudah ditetapkan sebagai tersangka karena tindakan apa itu ya, pemerasan kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Nah nggak tahu nih siapa penggantinya ya. Tapi ya mudah-mudahan KPK akan mengusut kasus ini karena ini pengumpulan dana para ASN loh. Ya walaupun dikembalikan, kalau orang sudah nyuri walaupun uang dikembalikan tetap pidana. Oke? Nah, di sini diulas juga nih di media Indonesia bahwa itu berdasarkan video yang sebelumnya di media sosial beredar ya, yang mengaku bahwa dia diperintah untuk memenangkan PDIP dan memilih calon presiden 2024 Ganjar Pranowo. Saya pikir ini, mohon maaf ya kalau ini benar nih kampungan banget ya. ASN dan PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, diancam ditarik iuran untuk memenangkan Ganjar. Lah, mau juga ASN ini dikasih uang dong. Iya dong, masa iyalah. Udah ditarik iuran untuk memenangkan PDIP dan Ganjar Pranowo. Aduh,
Ditarik lo iuran untuk nggak tahu tuh dananya untuk apa, dan disuruh menangkan. Mau juga nih ASN dikasih duit dong. Nih uang ya, setiap bulan saya kasih 1 juta ya, sampai nanti Februari tanggal 14 pilih ya Ganjar. Begitu dong. Masa udah ditarik iuran disuruh menangkan pula? Yang nggak mau bayar iuran dikenain sanksi, dipindahin ke kecamatan yang jauh-jauh gitu. Tadi kan videonya begitu. Nah, jadi saya bener-bener gemes gitu ya ngelihat caranya ini kampungan banget gitu ya. Udah ASN dan P3K ini ditekan untuk memenangkan PDIP dan capresnya Ganjar, mereka ditarik iuran pula gitu. Baru kali ini loh di negeri Konoha ini ada usaha-usaha untuk memenangkan partai dan capres tertentu, tapi yang diminta untuk memenangkan justru disuruh bayar iuran. Kalau enggak kena sanksi. Blow on banget ini deh gitu ya. Jadi ini benar-benar menggemaskan gitu ya. Maka patutlah KPK ini meneliti hal ini dan tangkap deh gitu siapa yang pernah ngumpul-ngumpulin uang itu ya. Dan Bawaslu juga ya memberikan sanksi kepada pihak yang harusnya disanksi. Oke deh, itu aja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.